sore Bapak Ibu. Shalom, selamat sore ya. Puji Tuhan, kesempatan ini kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian di tempat ini. Sebab ini tentunya adalah sesuatu yang sangat spesial untuk saya kami bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu pada sore hari ini. Tadi pagi kami habis pelayanan di Palembang dan tadi sore sekitar jam 4 boleh sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Bapak Ibu dan Saudara, ada pepatah yang sangat indah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal maka sudah kenal maka semakin harusnya begitu ya. Tetapi memang kadang-kala kenyataannya tidak seperti itu ya. Justru sudah kenal justru semakin tidak sayang. Betul atau betul? Ya, ada banyak kita bisa melihat di luar sana. Bagaimana mungkin juga Bapak Ibu yang keluarga muda ketika sebelum menikah begitu pacarannya luar biasa. Waduh, kalau nggak ketemu itu kayaknya ada sesuatu yang kurang. Kalau nggak telepon itu ada sesuatu yang kurang. Kalau nggak SMS itu atau WA itu kayaknya ada sesuatu yang kurang. Tetapi setelah menikah setahun, ya, setelah menikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apakah masih seperti itu kah? Amin. Nah, Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Salah satu daripada ketika saya membimbing orang yang mau menikah, salah satu pertanyaan saya pertama kepada yang mau menikah itu adalah saya bilang begini: jangan pernah menikah dengan orang yang bukan pasangan dari Tuhan. Sebab ketika engkau memaksakan dirimu untuk menikah dengan orang yang bukan pasangan yang dari Tuhan, maka engkau sedang menaruh bara api dalam kehidupan. Mulai berpikir, maksudnya gimana Pak? Saya bilang, ya berarti menikah dengan orang yang pasangannya dari Tuhan. Mulai berpikir, loh Pak, kalau begitu bagaimana saya tahu bahwa ini adalah pasangan dari Tuhan? Nah saya bilang, itulah gunanya kita belajar, supaya Anda tahu bahwa ini betul pasangan dari Tuhan, bukan pasangan yang bukan dari Tuhan. Ya, itu salah satu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, tadi saya katakan tak kenal maka tak sayang. Tentunya saya berharap bahwa Bapak Ibu dan Saudara mengasihi kami juga. Ya, sungguh kami ada di tempat ini hari ini karena satu tujuan, kami rindu melihat Bapak Ibu dan Saudara. Ya, tentunya sebagai saudara dalam Tuhan kita saling mengasihi. Bukankah seringkali kita di dalam menyambut orang yang baru pertama kali hadir di tengah ibadah itu kan? Ada yang baru pertama kali hadir hari ini? Ada yang baru? Boleh angkat tangan? Oh ada. Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara, Bapak bukanlah orang asing di tempat ini, tapi kita adalah keluarga dalam Kristus. Ya. Nah, begitu juga kami. Bapak jangan merasa sendiri karena saya juga baru pertama kali hadir di tempat ini. Baru pertama kali hadir hari ini. Dan saya dengan istri saya bersyukur kepada Tuhan. Kami jauh dari Jawa Barat. Jawa Barat itu dekat-dekat Bandung lah, antara Jakarta Bandung. Jadi kami bukan tinggal di kota besar, kami hanya tinggal di salah satu kabupaten di Jawa Barat itu namanya Kabupaten Cianjur. Cianjur itu terkenal manisan Cianjur. Kalau lebih terkenal lagi, kalau Bapak Ibu pernah dengar, sering muncul di televisi namanya Puncak, nah itulah Kabupaten Cianjur. Ya, itu Kabupaten Cianjur itu ada beberapa kotanya, kabupaten dari kota Cianjur, dan juga yang Cipanas, Puncak itu masuk ke wilayah Cianjur. Kami ada di sana. Dan puji Tuhan, sejak tahun 97 saya sudah ditaruh Tuhan ada di Kabupaten Cianjur. 97 berarti sekarang itu sudah kurang lebih 25 tahun. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, nama saya Overlin, ya, bisa dimunculkan sedikit foto yang ganteng ke saya ya. Itu foto ganteng dulu, begitu ya. Nah, izinkan nama saya Overlin, dan istri saya namanya Seni, ya. Dan anak saya itu namanya Celi. Harusnya sebetulnya kami sepakat waktu itu namanya Selin, ya.
itu gabungan antara nama saya dengan istri saya begitu ya. Itu sebagai bukti bahwa kami saling mengasihi, ya. Amin. Ya. Jadi Selin, kami pikir, wah kalau Selin itu udah terlalu rame lah, udah sering, udah banyak nama orang. Kami lihat di buku, wah banyak nama Selin ini macam-macam gitu ya. Udah kita modifikasi aja, pakai Celin, pakai H lagi ya, Celin, begitu ya. Nah itu padahal sebetulnya gabungan daripada nama saya dan nama istri saya. Dan Tuhan pertemukan kami walaupun kami satu alma mater waktu SMA, tetapi waktu SMA tidak pernah ada perasaan apa-apa. Tapi setelah ada di perantauan, dia ada di kabupaten yang lain, saya ada di kabupaten yang lain, dan Tuhan pertemukan di Kota Bandung. Berikan tepuk tangan dulu dong. Nah itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Bapak Ibu dan Saudara, tentunya Bapak Ibu bertanya, ini siapa orang ini ya? Ya tentunya kalau saya gembala dan gereja kita yang ada di Kabupaten Cianjur. Kami merintis dari awal, dari tidak ada apa-apanya, dari nol kami merintis di Kabupaten Cianjur tahun 2009 ya. 2009 mulai merintis di Kabupaten Cianjur dan 2011 langsung dimandirikan menjadi gereja lokal. Dan tentunya bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya bisa beribadah di tempat ini. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ada banyak tantangan, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa semakin besar tantangan yang kita hadapi, maka semakin besar mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Semakin besar masalah kita, maka ketika kita datang kepada Tuhan, maka semakin besar juga mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, tentunya kita belajar bersama. Ini menjadi pertanyaan, apa yang harus dikejar? Tema kita hari ini tentunya sesuatu yang sangat menarik. Dan tema ini tentunya berkaitan erat dengan tema besar kita untuk bulan ini. Tema bulan ini bicara tentang hidup hanya satu kali. Hidup hanya satu kali. Tidak ada dua kali, apalagi berkali-kali. Hidup kita hanya satu kali. Nah karena hidup ini hanya satu kali, maka keputusan ada di tangan kita. Apakah hidup yang hanya satu kali ini kita mau sia-siakan begitu saja? Atau hidup yang hanya satu kali ini kita mau mempergunakan dengan baik dan dengan maksimal? Salah satu ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sementara dia ada di dalam penjara, dan disampaikan di sana bahwa di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, di sana dikatakan bahwa kalau aku mati itu adalah Kristus. Kalau aku mati adalah keuntungan. Tetapi ayat yang ke-22 di situ dikatakan, tetapi kalau aku masih hidup, berarti itulah tanda aku harus memberikan buah. Nah, sesuatu yang sangat menarik di sana dikatakan di ayat 21 bahwa kalau mati adalah Kristus, bahkan dikatakan di sana keuntungan. Mungkin sesuatu yang menjadi pertanyaan kepada kita. Mungkin Paulus ini sudah stres di dalam penjara, sehingga dia berkata bahwa, wah, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Ternyata Bapak Ibu tidak. Nah, di sini dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22-nya di situ dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku pilih? Aku tidak tahu. Paulus mau sampaikan bahwa kalau aku hidup saat ini, itulah sebagai pertanda bahwa aku akan memberikan buah dalam kehidupan ini. Atau dengan kata lain, aku tidak mau menyia-nyiakan kehidupan ini. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hidup ini hanya satu kali, tidak berulang kali. Sementara dia ada dalam penjara, kalau kita melihat bahwa orang dalam penjara, karena saya pelayanan dalam penjara. Ketika di pelayanan dalam penjara, itu kiri, kanan, muka dan belakang itu tembok.
Depan itu sudah dikunci, bukan dikunci dari dalam. Enak kalau kita kunci dari dalam. Ini dikunci dari luar. Kalau ada apa-apa, ya nggak bisa keluar apa-apa. Kalau nggak dibuka, nggak bisa keluar. Karena dikuncinya dari luar. Kita nggak dikasih kuncinya. Nah, saya bisa membayangkan bagaimana Paulus, walaupun dia ada di dalam penjara, tetapi dia tetap memilih untuk menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita melihat Alkitab kita di Perjanjian Baru, sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus. Itulah sebagai pertanda bahwa dia tidak menyia-nyiakan kehidupannya, karena dia tahu bahwa hidup yang hanya satu kali ini dia akan mempergunakannya dengan maksimal. Nah, tentunya menjadi pilihan buat kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa mengejar sesuatu yang benar-benar penting. Ya, hidup yang hanya satu kali ini kita harus melakukannya, mengejar sesuatu yang benar-benar penting. Nah, menjadi pertanyaan, apa yang penting? Minggu yang lalu kita sudah belajar, yaitu mengenal pribadi Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengalami kuasa Tuhan, itu penting. Menjadi serupa dengan Kristus, itu juga menjadi penting. Itu yang dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Nah, hari ini kita belajar bersama tentang bicara tentang apa yang harus dikejar. Kalau tadi bulan ini kita belajar hidup hanya satu kali, tidak berkali-kali. Karena itu kita harus mengejar sesuatu yang benar-benar penting. Dalam mengejar hal yang penting itu, kita harus berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Nah, kita perjuangkan adalah hidup yang bermakna. Nah, bagaimana menjadi pertanyaan buat kita? Bagaimana caranya supaya hidup saya hidup yang bermakna, hidup yang berguna, hidup yang tidak disia-siakan? Ada banyak orang yang menyia-nyiakan kehidupannya. Kalau kita melihat di luar sana, ada banyak orang yang hidup dengan sia-sia, mati dengan sia-sia. Tetapi ya, ketika kita belajarkan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan ajarkan kita bagaimana kita mempergunakan kehidupan ini, ya, hidup yang bermakna, bukan hanya bermakna bagi diri kita. Tapi kalau Bapak Ibu pernah ikut namanya VMM, saya beberapa tahun yang lalu dipercayakan sebagai sekretaris umum daripada VMM, pelayanan Vibrant Men's Ministry, ya, di gereja kita. Pelayanan VMM ini adalah salah satu slogannya yang sering dikatakan bahwa pelayanan VMM itu adalah pelayanan yang bersemangat, ya. Vibrant Men's Ministry, pelayanan yang menggebu-gebu. Nah, apa yang menjadi tujuannya? Yaitu pelayanan pria sejati yang dapat diandalkan. Dapat diandalkan oleh siapa? Tentunya yang pertama adalah dapat diandalkan oleh Tuhan. Dapat diandalkan oleh siapa? Oleh keluarga. Dapat diandalkan oleh siapa? Oleh gereja. Dapat diandalkan oleh siapa? Oleh masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Nah, itu yang menjadi tujuan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tentunya semua kita mengharapkan kehidupan yang bermakna dalam hidup ini. Karena itu, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Ada banyak orang yang hidup hanya sekedar hidup. Ya udahlah, apa-apa yang penting. Yang penting ibadah lah. Yang penting ke gereja, yang penting ya saya nggak mengganggu orang lain. Yang penting saya nggak merugikan orang lain. Apakah hanya sebatas itu hidup ini? Saya mau katakan tidak. Hidup kita bukan hanya sebatas itu. Tetapi di sini di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa apa yang harus kita kejar, yaitu pengenalan akan Tuhan. Apa yang harus kita kejar dalam kehidupan ini, yaitu pengenalan akan Tuhan. Di situ dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 12 dan 13. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Di ayat 13,
akhir kata dari segala yang dikejar ialah takut akan Allah. Akhir dari segala yang dikejar, artinya inti daripada yang mau kita kejar adalah takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau begitu apa yang menjadi ciri orang yang mengenal Tuhan? Cirinya ini ada dua di ayat 13 itu, yaitu takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Nah, kita coba melihat satu persatu. Takut akan Allah. Kita lihat apa itu takut. Takut akan Allah. Apakah seperti seorang yang mungkin ada yang ketika mati lampu begitu takut berteriak aduh dan sebagainya. Masuk ke kamar mandi ketika lampu mati takut. Atau ketika ketemu bayang-bayang yang sepertinya membuat merinding langsung gemetar, ketakutan. Apakah takut Tuhan itu seperti itu? Tentunya tidak. Nah, kita akan lihat takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 pasal 8. Nah, kalau pasal 1 ayat 7 itu di situ dikatakan gini, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan di ayat yang pasal 1 ayat yang ke-7. Kalau mau pintar, ya mau berhasil, takut akan Tuhan. Itu kesimpulan daripada Amsal 1 ayat 7. Ya, anak-anak kita mau pintar, mau hebat, ya takut akan Tuhan. Nah, di pasal yang ke-8 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa takut akan Tuhan ialah, nah kita baca sama-sama ya. Kita baca Amsal pasal 8 ayat 13. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, takut akan Tuhan bukan seperti ketika di film-film itu begitu ya, ketika ada yang putih dan diikat di atas ini, begitu ketemu yang sudah diikat di atas ini, padahal cuma main-main. Itu bukan setan benaran. Tapi kenapa ketika ada seperti itu langsung kita merasa ketakutan? Padahal sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat, ya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Itu di dalam Markus pasal 16 ayat 16-17. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa tanda orang percaya? Mengusir setan demi namaku. Loh, ya bukan kita takut sama setan. Ada yang masih takut setan di sini? Harusnya enggak. Justru setan itu yang takut sama kita, bukan kita yang takut setan. Justru kalau kita takut dia ketawa. Justru kita yang harus ketawain dia. Ya ngapain takut sama dia? Lalu Tuhan sudah berikan kuasa buat kita. Nah, jadi sekarang takut akan Tuhan itu apa? Ini. Takut akan Tuhan adalah benci kejahatan. Kejahatan ini, itu tentunya kita lihat, kita tahu bahwa kejahatan itu masuk. Jahat itu tanpa kita belajar. Itu tiba-tiba langsung jahat lah. Anak kecil, anak waktu masih kecil begitu, tiba-tiba kita kaget sebagai orang tua. Loh, kok anak saya bisa bohong ya? Mungkin kita orang tua, kita nggak pernah. Saya pikir orang tua nggak pernah ngajarin anaknya bohong. Tapi tiba-tiba anak kita kaget, kita lihat dengan ketika anak kita berbohong. Loh, kenapa bisa begitu? Itu karena dosa. Itu Kejadian pasal 3 ayat pertama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kejahatan ini, melawan kejahatan perlu perjuangan. Melakukan yang baik butuh perjuangan. Tapi melakukan kejahatan itu seringkali tidak butuh perjuangan, tanpa direncanakan pun bisa jadi. Nah, karena itu sebagai orang-orang yang tidak menyia-nyiakan hidupnya, orang-orang yang ingin hidupnya bermakna, maka belajar untuk takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan
yaitu membenci kejahatan. Apa kejahatan seperti apa yang Tuhan benci? Ada banyak kita belajar di Alkitab, itu banyak hal yang Tuhan benci. Kejahatan-kejahatan yang Tuhan benci. Ya, kalau kita melihat misalnya mendua hati Tuhan benci. Ya, itu makanya mendua hati itu tidak bisa dikatakan di Wahyu bahwa orang yang mendua hati itu dikatakan kalau engkau tidak panas tidak dingin katanya, ya, orang yang suam-suam kuku maka Allah tidak berkenan. Kalau panas sekalian, ya, kalau dingin sekalian. Nah, di sini kita belajar bagaimana membenci kejahatan adalah ketika kita mengabaikan firman Tuhan juga itu sudah kejahatan. Ya. Saya senang dengan kalimat ini. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini ayat sementara Yosua baru diangkat, baru diberikan mandat oleh Tuhan, dan ada satu pesan supaya tetap kuat. Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, ayat sesudahnya tentunya di situ dikatakan bahwa hendaklah kuatkan dan teguhkanlah hati. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya baik keadaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana apa yang harus kita kejar? Yaitu kita kejar pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan artinya belajar takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini di sini juga dikatakan bahwa aku benci kepada kesombongan. Ya, orang sombong kan bagaimana? Tidak bisa Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepada orang sombong? Orang sombong itu merasa diri hebat, merasa dirinya paling top, merasa diri kalau nggak ada saya, ya nggak mungkin itu bisa berjalan ibadah. Nah, itu udah salah. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin bisa semua pelayan bisa. Nggak begitu. Kenapa? Karena kita semua Tuhan percayakan kita melakukan berbagai kegiatan apapun. Itu karena Tuhan. Kita bisa hidup pun sekarang ini. Itu karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya beberapa waktu yang lalu ketika pandemi ya, walaupun sekarang itu sudah di ujung, ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Pandemi sudah, kalau kata Pak Presiden beberapa waktu yang lalu, dia katakan bahwa sebentar lagi kita akan mengumumkan bahwa sudah bebas dari pandemi COVID. Ya, semoga itu yang kita doakan, biar itu yang terjadi. Ya, walaupun saya lihat masih banyak yang pakai masker, itu tidak salah. Ya, bukan saya juga pakai masker, cuman karena saya bicara di depan, tentunya saya membuka masker saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Takut akan Tuhan. Seperti apa sih takut akan Tuhan? Bukan seperti Adam dan Hawa ketika di Kejadian pasal 3, ketika Allah berjalan bunyi, mereka mendengar bunyi langkah Allah begitu, dan kemudian Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon. Ada satu ketakutan. Kenapa takut? Bukan karena takut ketemu Tuhan, tapi takut karena dia sudah berbuat dosa. Harusnya kita takut akan Tuhan itu karena kita belajar tidak mau melakukan kesalahan. Itu takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan tentunya menyukai hal-hal yang baik. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, semua gereja kita ini punya banyak program. Saya pikir di gereja kita ini ada banyak program, ada pemuridan DKH dan HB, ada kesan, ada pelayanan-pelayanan yang lain, asyir dan macam-macam. Dan ada lagi ayo baca Alkitab, ada ibadah harian. Itu dibuat bukan membuat hidup kita susah, tapi semua itu dibuat supaya hidup kita semakin lebih baik. Salah satu tugas gereja yaitu membuka lapangan pelayanan.
Salah satu slogan daripada gereja kita itu adalah tidak ada jemaat yang pengangguran. Artinya gini, tidak ada jemaat pengangguran. Artinya tidak ada jemaat yang tidak melayani. Karena kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Tuhan bilang gini, Tuhan Yesus, dia katakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Panggilan kita tidak ada yang lain selain daripada kita melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Tetapi prakteknya bagaimana? Melayani Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu melayani sesama. Itulah yang dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mungkin seseorang mengatakan I love you Jesus tapi tidak sayang atau membenci saudaranya. Tidak mungkin seseorang mengatakan bahwa ya aku mengasihi Tuhan tapi menyimpan dendam kepada orang lain. Tidak mungkin seseorang mengatakan bahwa aku cinta Tuhan tapi membagi dua kasihnya dalam hidup ini. Ya kalau istri atau suami begitu ya, kan ada lagu itu, kasih dibagi dua, begitu cinta dibagi dua. Ya enggak, ya kan? Nah, tidak bisa kasih atau cinta dibagi dua. Nah begini, mungkin atau seorang suami lah begitu ya, punya gaji, ya, gajinya aku bagi dua. Ya, kira-kira istri senang nggak ya? Ya enggak lah, nggak mungkin. Artinya mengasihi itu dengan segenap hati. Bapak Ibu dan Saudara, hari-hari ini kita belajar bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan. Bagaimana kita pengenalan akan Tuhan supaya hidup kita hidup yang bermakna. Apa yang kita lakukan yang pertama tadi? Takut akan mungkin kita bilang gini, Pak, takut akan Tuhan. Tetapi bagaimana realita dalam kehidupan ini? Kalau nggak berbohong, ya gimana bisa berhasil? Orang yang berusaha kalau nggak bohong dikit-dikit, ya mungkin sulit untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi saya mau sampaikan begini, bohong itu dosa. Waktu kita sekolah minggu, waktu kecil kita selalu diajarkan lagu yang sekolah minggu itu, bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Nah iya, ada banyak orang bilang gini, oh iya Pak, yang bohong demi kebenaran untuk kebaikan boleh nggak? Ada yang bilang, oh boleh Pak, demi kebaikan kita bohong untuk kebaikan, untuk menolong orang lain. Tidak, saya mau sampaikan gini. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong. Bohong kecil, bohong besar itu sama-sama namanya dosa. Oleh karena itu, ya harus kita belajar bahwa kalau kita belajar takut akan Tuhan, harus kita melatih diri kita. Beberapa tahun yang lalu, saya diminta untuk menjadi terlibat dalam salah satu partai politik begitu. Walaupun pada akhirnya saya mengundurkan diri. Beberapa tahun yang lalu saya masuk dicalonkan salah satu daripada anggota dewan, begitulah ceritanya. Sudah ada namanya dan beberapa kali saya diminta, apa alasan Anda untuk masuk dalam dunia politik? Mereka bilang, saya pikir apa ya dasar Alkitabnya. Dan saya menemukan bahwa di Alkitab itu Tuhan mengajarkan kita dibilang begini, aku menempatkan kamu seperti domba, anak domba di tengah serigala. Oleh karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita semua dalam pelayanan dan khususnya dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong, tapi yang Allah ajarkan kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan juga ini yang menjadi persoalan dalam dunia berpolitik. Ya, hanya yang ada cerdik tanpa ketulusan. Akibatnya
menghalalkan segala cara. Begitu juga sebaliknya, kalau hanya tulus tanpa kecerdikan, maka ditipu terus. Ya kan? Ya, dimakan terus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang gini, aku mengutus kamu, aku menempatkan kamu seperti anak domba di tengah serigala. Kami merasakan di Jawa Barat, apa yang menjadi ayat ini yang Tuhan katakan, aku menempatkan kamu seperti anak domba di tengah serigala. Kalau enggak, kita dimakan. Oleh karena itu, cerdik dan ketulusan itu harus berjalan seiring. Tidak boleh hanya berat sebelah. Kenapa? Karena itu tadi. Akibatnya kalau berat sebelah terjadi namanya sambung, ya, sama-sama bohong. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama tadi adalah takut akan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Orang yang takut akan Tuhan benci kejahatan, benci kepada kesombongan, benci kepada ketongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut tipu muslihat. Itulah benci, membenci kejahatan. Kalau kita bilang, aku takut Tuhan, aku mengasihi Tuhan, berarti kita benci dosa. Tidak mungkin kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tapi sayang juga memelihara dosa. Tidak bisa begitu. Kalau kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, maka kita membuat yang namanya dosa. Apa yang menjadi dosa dalam hidup kita? Ada banyak hal. Tentunya hanya kita sendiri yang tahu dosa apa yang kita lakukan. Karena kita semua orang yang percaya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka roh Tuhan ada dalam diri kita. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada hati nurani kita akan berbicara. Dan ketika hati nurani itu tidak dijaga dengan baik, maka akan menjadi biasa. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 12. Ya, kalau Roma 12 ayat 1 di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kasih, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Ayat yang keduanya di situ dikatakan apa? Di ayat yang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang pertama, apa yang kita lakukan hari-hari ini supaya memaksimalkan kehidupan ini, yaitu yang pertama, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dipelihara Tuhan. Orang yang takut, kalau kita melihat apa bedanya Daud dengan Ayub dalam pergumulan, sama-sama punya pergumulan, sama-sama punya masalah. Tetapi kalau kita melihat dalam masalah, kalau Daud itu kan masalahnya sejak dia lahir pun sampai dia mati, masalah bertubi-tubi terus-menerus ada terjadi dalam kehidupan. Bagaimana dia waktu kecil dia tidak dianggap oleh saudara-saudaranya, dianaktirikan oleh orang tuanya, begitu, tidak disuruh pergi berperang. Ketika sudah dijanjikan jadi raja, tapi belum jadi raja. Sudah dijanjikan jadi raja, sudah mulai ada di kerajaan, kok justru dia dibenci oleh Saul. Sudah mulai di sana, anaknya membenci dia, sudah jadi raja, anaknya membenci dia. Sampai ending hidupnya masalah terus menerus. Tetapi yang sangat menarik dalam kehidupan Daud, Alkitab katakan Allah berkenan kepada dia. Apa yang membuat Allah berkenan kepada Daud? Ketika dia buat kesalahan, maka cepat dia menyadari, ya Tuhan, aku salah, ampuni aku. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena tidak mungkin, Alkitab katakan tidak ada satupun yang benar di dunia ini. Semua telah berbuat dosa. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, maka ia adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni dan menyucikan hidupmu dari segala kejahatan. Ketika kita buat kesalahan dan cepat-cepat kita sadar, ya Tuhan aku salah, ampuni saya. Disitulah Allah berkenan. Beda dengan Ayub.
Kalau Ayub memang dia punya masalah, masalahnya besar, tapi hanya sekali itu. Tapi ketika dia menjadi orang pemenang dalam masalahnya, maka semua akan digantikan berkali-kali lipat dalam kehidupan. Kembali dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang menjaga hidupnya takut akan Tuhan, menjaga supaya jangan bermasalah, jangan berbuat dosa. Itu yang kita lakukan. Hal yang kedua yang kita bisa lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 yang tadi, yaitu berpeganglah pada perintah-perintahnya. Nah, itu yang dikatakan dalam Amsal 7 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ayat yang kedua, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji mata. Hal yang kedua, sebagai orang yang takut akan Tuhan, berpeganglah pada perintah. Sebagai orang yang membangun pengenalan akan Tuhan, sebagai orang yang mengenal Allah selain takut akan Tuhan, dan yang kedua adalah berpegang pada perintah. Berpegang pada perintahnya, tentunya ada kalimat-kalimat yang diulang di ayat, hanya 2 ayat ini ada beberapa ayat-ayat kalimat atau kata yang diulang di sana. Di sana dikatakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Berpeganglah, itu ayat 2 lagi, berpeganglah. Berpegang. Nah, saya mau tanya, ya, kalau lebih baik dipegang tangan kita atau kita yang memegang? Kalau ibu-ibu lebih baik dipegang tangannya atau memegang tangan suaminya? Satu ketika Bapak Ibu, anak saya sekolah di salah satu sekolah swasta di Cianjur. Waktu masih kecil, masih TK waktu itu, masih SD. Dan seberang sekolahnya itu ada Alfamart. Pagi-pagi, seperti saya mampir dulu di Alfamart, saya parkir mobil di sana, dan saya beli roti buat anak saya bekal ke sekolah, dan tinggal nyebrang. Waktu mau menyeberang itu, anak saya ingin cepat-cepat mau kabur, mau cepat sampai ke sekolahnya. Tetapi saya sebagai orang tuanya, apa yang saya lakukan? Anak saya yang pegang tangan saya atau saya yang pegang tangan anak saya? Saya pegang tangan anak saya. Walaupun dia berontak, tetapi saya nggak mungkin saya lepas. Karena itu kan jalan raya kan. Kan saya tahu berbahaya bagi anak saya. Saya tetap pegang erat tangannya supaya jangan sampai lepas di tangan saya. Sehingga anak saya nyaman ketika dia ada bersama dengan saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, izinkan hidup kita dipegang oleh Tuhan. Izinkanlah tangan kita dipegang oleh tangan Tuhan. Ketika Tuhan yang memegang tangan kita, maka tangannya tangan yang kuat. Tidak pernah akan dia lepaskan hidup kita. Itulah sebabnya tetap bergantung, berharap kepada Dia. Hanya satu-satunya cara, yaitu kita berpegang. Biarlah Tuhan yang memegang tangan kita. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Yaitu berpeganglah pada perintahnya. Kita belajar menuruti, melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang kalau kita melihat perintah yang seperti apa, saya pikir semua kita belajar tentang 10 perintah Tuhan. Perintah yang pertama, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa jangan, di sana dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat, 6 hari engkau
ini kan tidak tahu, lupa. Kadang-kadang Tuhan sudah berikan kita 6 hari, hari ke-7 pun kita habiskan semuanya. Kenapa bisa begitu? Karena ada kekhawatiran dalam hidup kita. Dan saya mau sampaikan buat kita, Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan jamin kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak pernah, yang Tuhan jamin adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya sangat yakin dan percaya kenapa Allah menciptakan siang dan malam. Pasti ada maksud Tuhan. Kenapa Allah mengatakan bahwa 6 hari engkau bekerja, pada hari yang ke-7 engkau istirahat. Itu saya baca sebuah buku yang sangat luar biasa. Buku itu menceritakan kenapa sih harus ada siang dan malam. Kenapa sih harus ada yang namanya 6 hari kita bekerja, pada hari ke-7. Kalau kita tidak, dalam hidup ini ada ritme, namanya ritme kehidupan. Jadi 6 hari kita bekerja, ketika hari ke-7 kita pakai, maka ritme kehidupan kita ini akan kacau. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa supaya hari ke-7 itu kita belajar untuk menenangkan diri kita. Kalau kita melihat Allah saja istirahat, kadang-kadang kita nggak ada istirahatnya ya. Kita habiskan semuanya. Nah, di hukum yang ke-5, hormati ayah dan ibumu. 6, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita menjaga kehidupan kita berpegang pada perintahnya. Tentunya perintah, ada begitu banyak perintah Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatan. Bapak Ibu dan Saudara, yang terakhir mari kita melihat bahwa apa untungnya kita mengejar Allah. Tentunya itu tujuan daripada semua, supaya hidup kita hidup yang bermakna, hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Itu supaya hidup kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup ini kita pergunakan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita datang kepada